Marc Marquez masuki bagian tersulit untuk menang lagi di MotoGP, kurang dikit tapi rumit. Marc Marquez belum merasakan seluruh potensinya jelang bergulirnya seri balap pembuka MotoGP 2024 di Qatar. Si semut dari Cervera sedang memasuki tahapan tersulit bagi pembalap. Performa pembalap tim Gresini tersebut bersama Ducati Desmosedici YP23 dalam tes pramusim sebenarnya cukup menjanjikan. Dalam tes pramusim terakhir pada 19 hingga 20 Februari lalu di sirkuit Lusail, Qatar, Marquez menempati peringkat keempat dalam catatan waktu lap terbaik. Membukukan 1 menit 51,335 detik, sudah lebih cepat daripada rekor resmi MotoGP di Lusail. Marquez terpaut 0,383 detik dari torehan tertinggi yang dicetak sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Hasil ini pun dicapai juara dunia 8 kali tersebut dengan terjatuh terlebih dahulu. Marquez mengalami kecelakaan pertamanya dengan motor Ducati. Secara sekilas, Marquez punya peluang untuk bersaing di depan. Akan tetapi, mantan rider nomor 1 Honda tersebut tidak mau jemawa. Kecelakaan yang dialami itulah yang membuat Marquez merasa bahwa dia belum mendapatkan seluruh potensinya. Maksud saya, tentunya kita tidak pernah ingin terjatuh dan kita ingin bertahan di atas motornya, kata Marquez, dilansir dari motorsport.com. Namun, betul ketika saya terjatuh, saya melihat diri saya melebar, saya terlalu cepat tetapi saya bilang oke, inilah batas kemampuan motornya. Kemudian saya melakukan long run selama 12 lap dan berencana untuk kurang lebih mencapai 18 lap. Lalu saya bilang bahwa baiklah, ini bukan sekadar 5 lap tersisa, saya akan mencoba untuk meningkat 1 langkah. Akan tetapi, mungkin saya menambahnya dalam satu titik yang tidak bisa kita lakukan dengan motor ini. Jadi saya mengalami selip di tikungan 4, tetapi penting untuk memahaminya, imbuhnya. Kecelakaan tersebut disebut Marquez menjadi risiko dari tantangan terbesar yang sedang dihadapinya sebagai pembalap, utamanya dengan motor anyar. Marquez sedang berusaha untuk menemukan detail terakhir dari kecepatannya di lintasan. Bagian ini yang disebutnya sebagai yang tersulit. Sampai sekarang saya mengendarainya dengan sangat halus dan konsisten tetapi tidak pernah menekan di sepersekian detik terakhir, ucap Marquez menerangkan. Dalam balapan kita selalu berkata bahwa 0,3 detik terakhir adalah yang tersulit. Jadi di sanalah saya berada sekarang. Saya 0,1 atau 0,2, bahkan terkadang 0,4 detik di belakang pembalap-pembalap terdepan. Dan sekarang saya harus memahami caranya menjadi lebih dekat. Marquez menyebut setidaknya ada 3 pembalap yang lebih cepat daripada dirinya, sesuai dengan jumlah pembalap yang mampu melaju lebih cepat darinya di tes pramusim. Ini masih belum ditambah rival-rival lain yang diwaspadainya seperti runner-up kejuaraan musim lalu yakni Jorge Martin, Prima Pramac, yang catatan terbaiknya lebih pelan di tes Qatar. Meski begitu, pembalap yang baru saja berulang tahun ke-31 pada 17 Februari lalu tetap tenang karena dia tahu bahwa dirinya masih berproses. Kecuali soal kecelakaan yang dialami tersebut, Marquez cukup puas dengan pencapaiannya di tes pramusim. Mari kita lihat. Saya lebih dekat dengan pembalap-pembalap terdepan dibanding saat di Malaysia, ucap Marquez merujuk tes pramusim sebelumnya di sirkuit Sepang. Jadi, selangkah demi selangkah kami perlu memahami caranya belajar dari mereka. Pungkas mantan pembalap Honda itu. Francesco Bagnaia sebut motor Ducati 2024 bekerja sempurna, murid Valentino Rossi siap cetak hat-trick juara dunia. Juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia mengatakan bahwa motor Ducati 2024 bekerja dengan sempurna dan telah meningkat di setiap area dibandingkan tahun lalu. Pembalap Italia itu menyapu bersih dalam 2 hari tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, 19 hingga 20 Februari. Pada hari pertama, dia memimpin dengan putaran tercepat 1 menit 50,952 detik. Pada hari kedua, dia juga menjadi yang tercepat mengungguli rekan setimnya, Enea Bastianini, dengan selisih 0,120 detik. Motor Ducati 2024 juga tampil tangguh pada tes pembukaan tahun ini di Malaysia, dengan Bagnaia tampil prima setelah di Qatar. Namun, ia menyatakan sedikit kehati-hatian,
Mengingat bahwa menjadi kuat dalam pengujian tidak berarti banyak dalam kondisi balapan akhir pekan yang tepat. Saya memacu motor seperti biasa ketika harus melakukan serangan waktu, tetapi ini pertama kalinya saya melakukan serangan lebih halus, kata Bagnaia dilansir dari Motorsport. Jadi, saya tidak tahu seberapa banyak Anda masih bisa meningkatkan waktu putaran ini. Mungkin di kualifikasi dengan 2 ban Anda bisa sedikit berkembang. Namun penting untuk melakukan putaran dengan ban lunak untuk melakukan simulasi sprint. Cukup melakukan 1 kali serangan saja. Perasaan saat ini sungguh luar biasa. Saya pikir angka 24 lebih baik di semua bidang, dibandingkan angka 23, motor 2023. Ini adalah gabungan dari semua hal baik dari 2022 dan hal baik dari 2023. Jadi, saat ini semuanya berjalan dengan sempurna, ujar murid Valentino Rossi dari Akademi VR46 itu. Tetapi, kami tahu betul bahwa di balapan akhir pekan segalanya bisa berubah, ucap Bagnaia. Saat ini perasaan saya positif dan motor 2024 terlihat cepat bersama Enea dan Jorge Martin, jadi kami bisa bangga. Bagnaia menambahkan bahwa timnya mampu mematangkan arah yang dituju dengan motor 2024 menuju putaran pertama musim ini di Qatar bulan depan. Kami telah memutuskan segalanya dan dengan apa untuk memulai musim ini. Kami sangat senang dengan perasaan itu, ucap pembalap 26 tahun itu. Hal itu lebih dari waktu putaran karena ketika Anda merasa sebaik ini dengan motor, wajar jika waktu putaran akan tiba, katanya. Dan kondisi pengujian selama 5 hari di Malaysia dan di sini, Qatar, sempurna. Jadi, kita lihat saja balapannya 15 hari lagi, tetapi saat ini saya sangat senang. Bagnaia merupakan juara dunia MotoGP dalam 2 musim beruntun, 2022 dan 2023. Sementara itu, Jorge Martin yang menjadi lawan terberat Bagnaia pada musim lalu, mengaku tak khawatir kalah cepat dari Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Pembalap Pramac Racing itu menyelesaikan hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, dengan menempati posisi ke-7. Dia tidak mampu menandingi sesama pembalap penunggang Ducati, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini dan bahkan Marc Marquez, yang melakukan lompatan besar pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2024. Martin tertinggal setengah detik dari Bagnaia yang selama 2 hari berturut-turut menempati posisi teratas. Ingin menjadi lebih baik pada 2024, Martin tampil sangat cepat di Sepang dan Lusail, meskipun isu-isu yang beredar di belakang memperumit masalah. Kemarin saya merasa baik dan hari ini saya merasa baik hingga ban terakhir, kata Martin dalam wawancara dengan MotoGP.com dilansir dari Crash. Kami kesulitan dengan beberapa obrolan dari belakang dan ini pertama kalinya saya di MotoGP mengalami masalah ini. Kami mencoba menyelesaikan masalah, tetapi saat ini kami tidak memiliki solusi, ucap runner-up MotoGP 2023 itu. Sedikit kesulitan untuk berkendara dengan lancar dan sesuai keinginan saya. Tinggal menunggu tim menyelesaikannya dan kemudian bisa melaju lebih cepat. Seperti diketahui, Martin kembali berkendara sendiri untuk tim Pramac Ducati karena Franco Morbidelli tetap absen karena cedera, meski pembalap Italia itu hadir di Qatar. Lebih lanjut, menurut pengakuan Martin, pembalap yang harus dikalahkan tampaknya adalah Bagnaia, namun ketika ditanya apakah dia khawatir dengan kecepatan yang ditunjukkan Bagnaia dan Bastianini, Martin dengan tegas menjawabnya, "Tidak, saya hanya fokus pada diri saya sendiri dan mencoba melakukannya dalam balapan," kata Martin. Balapan pertama MotoGP 2024 di Qatar akan berlangsung pada 10 Maret mendatang.